Saudara yang dikasih oleh Tuhan, semangat untuk menyambut berkat Tuhan pada hari ini. Dan marilah kita juga bersukacita pada hari ini. Kenapa kita bersukacita? Karena hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Jadi saudara, pada saat ini saya mengajak kita bersama untuk kita merenungkan firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-27, pasal 20 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12 ya. Kisah Rasul 20 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12 yang demikian firman Tuhan. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali ke ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing, kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa tentang seorang pemuda yang bernama Eutikus yang mengantuk lalu dia jatuh dari lantai 3 itu terjadi pada suatu minggu malam, yaitu ketika Rasul Paulus sedang memberikan khotbah atau pidato perpisahannya di Troas, di sebuah kota yang menjadi lalu lintas penghubung dari Asia dan Eropa. Nah, sekarang kota itu berada di sekitar Istanbul. Nah, kalau kita berbicara tentang kisah Eutikus, walaupun kisahnya hanya ditulis dalam beberapa ayat saja di Alkitab, tapi nama pemuda itu dan apa yang dialaminya itu menjadi pembelajaran dan peringatan penting bagi orang percaya di sepanjang kehidupannya, pun juga bagi saudara dan saya. Nah, kalau kita lihat saudara, pada saat ini kita akan coba melihat apa sih yang menyebabkan Eutikus sampai jatuh dari jendela dan sampai jatuh dari tingkat 3 karena dia tertidur. Nah, ketika padahal pada waktu itu ia sedang mendengarkan Paulus menyampaikan pesan-pesan perpisahannya yang kemungkinan juga berisi pengajaran tentang firman Tuhan menjelang Paulus harus berpisah dengan mereka yang ada di Troas. Kemungkinan yang pertama, mengapa Eutikus sampai tertidur lalu dia jatuh? Kemungkinan yang pertama adalah karena Eutikus sudah terlalu lelah beraktivitas ini dan itu, sehingga akhirnya ketika ia harus mendengarkan Paulus berpidato dalam waktu yang cukup lama, pada akhirnya dia mengantuk. Ia tidak kuat berjaga-jaga hingga pada akhirnya dia tertidur dan dia tidak dapat mengikuti apa yang Paulus sampaikan sampai selesai. Lalu kemungkinan yang kedua adalah mengapa Eutikus sampai mengantuk dan tertidur? Kemungkinannya adalah karena Eutikus awalnya merasa sudah bosan mendengarkan Paulus yang berbicara dalam
dalam waktu yang sangat panjang pada waktu itu. Dan karena ia merasa bosan, pada akhirnya dia mengantuk. Dan akhirnya dia gagal untuk berjaga-jaga malam itu untuk mendengarkan apa yang Paulus sampaikan. Dan hal yang ketiga, mengapa Eutikus sampai mengantuk dan tertidur? Kemungkinan karena pada waktu itu Eutikus tidak bisa fokus pada pandangannya dan perhatiannya hanya kepada Paulus karena ia duduk di pinggir jendela, sehingga kemungkinan pada waktu itu perhatiannya teralih ke hal yang lain, sehingga ketika ia mendengarkan apa yang Paulus sampaikan, ia akhirnya mengantuk dan akhirnya ia tertidur dan akhirnya ia jatuh. Nah saudara, kalau kita lihat tidak jauh berbeda dengan Eutikus. Saya dan saudara pun mungkin saja gagal untuk dapat berjaga-jaga seperti yang Tuhan mau ketika saya dan saudara sedang menunggu kedatangannya. Dalam Matius 24 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-42, di dalam perikop yang ada dalam kitab Matius, Tuhan Yesus menasihati kepada para muridnya supaya mereka berjaga-jaga sementara mereka menanti kedatangannya yang kedua. Mengapa para murid diminta berjaga-jaga? Karena para murid tidak akan tahu kapan Tuhan akan datang kembali. Nah saudara, kalau kita lihat dalam Matius yang saya sebutkan tadi, kalau Tuhan meminta saya dan saudara berjaga-jaga, yang Tuhan mau, yang Tuhan maksudkan adalah dengan berjaga-jaga adalah keadaan siap siaga terus-menerus, suatu pekerjaan, suatu kegiatan yang kita lakukan terus-menerus dengan tujuan agar rohani kita tidak jadi mengantuk dan tertidur ketika kita sedang sama-sama menanti kedatangannya yang kedua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat masa Advent pada saat ini, di mana kita sedang bersama-sama menjelang menanti peringatan peristiwa Natal, lalu di mana kita bersama-sama pada saat ini sedang menunggu kedatangannya yang kedua. Pada saat ini kita diingatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan, jangan sampai mengantuk apalagi tertidur. Bagaimana caranya agar dalam masa Advent ini saya dan saudara tidak menjadi orang Kristen yang mengantuk, saya dan saudara tidak menjadi orang Kristen yang tertidur? Bagaimana caranya? Saudaraku, yang pertama, saya dan saudara diingatkan, hati-hati, jangan sampai karena kita kelelahan, karena kita banyak melakukan kegiatan ini dan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita tidak ada waktu buat bersekutu dengan Allah. Karena begitu sibuk, karena begitu kelelahan, sehingga kita tidak punya waktu lagi untuk bersekutu dengan Allah. Dan ketika kita bersekutu dengan Allah, pada akhirnya kita mengantuk dan akhirnya tertidur karena kelelahan kita. Hal yang kedua, bagaimana supaya saudara dan saya jangan menjadi orang Kristen yang tertidur, jangan sampai mengantuk. Hal yang kedua, pada saat ini kita diingatkan kembali, hati-hati dengan perasaan bosan. Perasaan bosan itu jangan kita ikuti. Yang jujur saja, kadang saya dan saudara bosan berdoa, bosan membaca Alkitab, bosan melayani Tuhan, bosan pergi ke gereja, dan sebagainya. Nah, jika perasaan bosan itu kita ikuti, maka perasaan bosan itu akan membuat kita menjadi malas. Dan ketika saya dan saudara sudah menjadi orang yang malas,
maka itu bisa menyebabkan kita menjadi orang yang mengantuk. Dan ketika kita sudah mengantuk, tidak mustahil akhirnya kita menjadi orang Kristen yang tertidur. Jadi saudara, pada saat ini firman Allah mau mengingatkan, kalau ada perasaan bosan itu harus kita lawan. Ketika kita bosan membaca Alkitab, pada saat itu justru kita harus baca Alkitab. Ketika kita merasa bosan untuk berdoa, pada saat itu kita harus berdoa. Ketika kita sudah mulai merasa bosan ke gereja, justru pada saat itu kita harus pergi ke gereja. Hal yang ketiga, apa yang bisa menyebabkan saudara dan saya mengantuk dan akhirnya tertidur? Hal yang dapat menyebabkan saya dan saudara mengantuk dan tertidur adalah karena terkadang saya dan saudara tidak fokus dalam mengikut Tuhan, tidak fokus dalam mengiring Tuhan. Nah saudara, pada saat ini kita diingatkan, jangan sampai perhatian kita teralih pada hal-hal lain ketika kita mengikut Tuhan. Jangan sampai ada hal-hal yang lain yang lebih menarik buat saudara dan saya, sehingga pada akhirnya membuat kita lebih mengutamakan hal yang lain, lebih mengutamakan perkara yang lain dibandingkan dengan kita mengutamakan Tuhan. Karena ketika kita tidak lagi mengutamakan Tuhan, ketika kita tidak sungguh fokus di dalam mengikut Tuhan, hal itu pun dapat menyebabkan saya dan saudara menjadi orang Kristen yang mengantuk secara rohani dan akhirnya tertidur secara rohani. Saudaraku, awas, jangan sampai mengantuk. Tuhan tidak mau kita menjadi orang Kristen yang mengantuk, apalagi tertidur dalam masa Advent ini. Tapi yang Allah mau, yang Tuhan mau dari saya dan saudara dalam masa Advent ini adalah mari kita menjadi orang Kristen yang berjaga-jaga sementara kita menanti kedatangannya yang kedua. Karena apa kita harus berjaga-jaga? Karena kita tidak tahu akan saatnya, akan waktunya dia akan datang kembali. Saudara, semogalah ketika dia datang untuk kedua kalinya, kita semua kedapatan berjaga-jaga buat menyambut kedatangannya dengan sukacita. Karena dia akan datang kembali untuk memberi mahkota kehidupan yang kekal bagi mereka, murid-muridnya, anak-anaknya yang didapatinya tidak mengantuk, tidak tertidur. Tetapi mahkota kehidupan itu akan dianugerahkan kepada anak-anaknya yang ketika ia datang kembali, mereka siap menyambutnya karena mereka berjaga-jaga menanti kedatangannya. Biarlah Tuhan yang akan memberkati dan memampukan saya dan saudara supaya kita jangan mengantuk apalagi tertidur sementara kita menanti kedatangannya yang kedua. Amin. Kita berdoa. Bapa yang ada di surga, Tuhan Yesus, tolong kami agar ketika pada saat ini kami sedang ada dalam masa Advent yang kedua, biarlah kiranya kami tidak menjadi orang Kristen yang mengantuk apalagi tertidur sementara kami menanti kedatangan. Mampukan kami ya Kristus agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang berjaga-jaga, yang siap menyambut kedatangan-Mu kapanpun Engkau datang untuk kali kedua. Dan di dalam kasih sayang Tuhan Yesus yang tidak pernah mengantuk, yang tidak pernah tertidur, yang selalu menjagai kami berdoa dan juga menyerahkan kehidupan kami. Amin.